Halo, selamat datang semuanya di IPLN 2021 Kali ini dengan kami akan membahas mengenai esai yang telah kami buat. yang berhubungan dengan indeks pembangunan manusia itu ya. Yap, benar, yaitu pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Jawa Timur tahun 2017 menggunakan analisis spasial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farrosi. Dan saya Pransoli Ade Rizky, kami dari Polstat STS. Penelitian ini dimulai dengan bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian dan tujuan penelitian. Latar belakang penelitian ini dimulai dari tujuan pembangunan nasional. Kita tahu bahwa tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Nah, seperti yang kita ketahui dalam mewujudkannya, maka pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan cara pengukuran keberhasilan pembangunan manusia itu sendiri. United Nations Development Program atau UNDP menetapkan pengukuran keberhasilan pembangunan manusia melalui Human Development Index yang kemudian diadaptasi oleh BPS dalam bentuk IPM. Kondisi IPM di Indonesia yang mengalami peningkatan tahun 2016 sampai 2017 dilihat dari kondisi IPM tiap provinsi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur lah memiliki IPM yang terendah. Sehingga karena itulah kami ingin melihat apakah yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Untuk melihatnya dimulai dari faktor apa saja yang mempengaruhi IPM di Jawa Timur. Menurut Puspita et al. Tahun 2009 dipengaruhi oleh faktor demografis dan geografisnya. Sehingga dalam hal ini kami ingin melihat apakah ada efek spasial atau tidak dan kemudian dimodelkan menggunakan analisis spasial. Berikutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model yang tepat dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi angka indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 dengan menggunakan pendekatan analisis regresi spasial. Kemudian, untuk bab 2 akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, berikutnya kita lanjut pada bab 2 yang terdiri dari landasan teori, kerangka teori, dan hipotesis penelitian. Yang pertama adalah landasan teori. Di sini saya akan bagi menjadi dua variabel, yaitu variabel respon dan variabel penjelas. Pertama, variabel respon, yaitu indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. BPS membagi menjadi 4 kategori, yaitu rendah di bawah 60%, kategori sedang 60-70%, kategori tinggi yaitu 70 hingga 80%, dan kategori sangat tinggi yaitu 80% ke atas. Variabel penjelasnya sendiri yaitu kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Menurut BPS, kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk persatuan luas. Persentase penduduk miskin yaitu mengukur persentase banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan tingkat pengangguran terbuka menurut BPS terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena tidak merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum memulai untuk bekerja. Kerangka pikir berdasarkan landasan teori, yaitu seperti gambar berikut. Menurut Antara dan Suryana tahun 2020, kepadatan penduduk mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Menurut Khalid dan Yusuf tahun 2014, persentase penduduk miskin mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Serta menurut Khalid dan Yusuf tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka juga mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Hipotesis penelitian. Berdasarkan penelitian ini, maka didapatkan hipotesis penelitian yaitu 1. Menduga bahwa variabel-variabel independen secara parsial mempengaruhi IPM. Menduga bahwa variabel-variabel independen secara simultan mempengaruhi IPM. Menduga bahwa terdapat variasi spasial, kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM. Berikutnya, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian akan dijelaskan sumber data dan metode analisisnya. Yang pertama adalah sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana data tersebut merupakan publikasi dari BPS Provinsi Jawa Timur. Publikasi tersebut berupa tabel dinamis dan tabel lampiran publikasi BPS. Berikut adalah data per variabelnya. Metode analisis yang digunakan pertama yaitu analisis deskriptif, yaitu deskripsi statistik.
Dalam analisis ini akan mendeskripsikan rata-rata, median, dan modus pada masing-masing variabel, sehingga diperoleh deskripsi statistik sebagai ringkasan untuk memperoleh informasi data. Dan ada deskripsi variabel yang memaparkan data mentahan penelitian yang telah dikumpulkan melalui alat ukur atau instrumen penelitian. Metode analisis yang kedua yaitu analisis inferensial yang akan menggunakan regresi linear berganda. Pengujian terhadap parameter, baik itu secara simultan maupun parsial, dengan menggunakan analisis spasial yang mengikuti indeks Moran dan uji efek spasial. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembali. Berikutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini nanti akan dijelaskan analisis yang kami gunakan, yang meliputi analisis deskriptif dan analisis inferensial. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini terdiri dari dua, yaitu deskriptif statistik dan deskriptif variabelnya. Tabel ini adalah deskriptif statistik, yang mana tabel ini diperoleh dari olahan SPSS terhadap publikasi data BPS. Terlihat bahwa terdapat 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Rata-rata dari IPM Jawa Timur yaitu 70,3521 yang mengindikasikan bahwa IPM tergolong tinggi. Rata-rata dari kepadatan penduduk di Jawa Timur yaitu 1862,5329 jiwa. Rata-rata persentase penduduk miskin di Jawa Timur yaitu 11,65255% dan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur yaitu 3,7637. Berikutnya deskripsi variabel berasal dari data BPS yang kami olah menggunakan SPSS. Yang pertama IPM. Terdapat IPM kategori rendah yaitu IPM Kabupaten Sampang sedang sebanyak 18, tinggi sebanyak 18. IPM kategori sangat tinggi sebanyak 3 yaitu Kota Malang, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Kemudian variabel penjelas yang pertama adalah kepadatan penduduk. Terlihat bahwa secara umum kepadatan kabupaten atau kota di Jawa Timur berada di bawah rata-rata yaitu sebanyak 29 kabupaten atau kota. Kemudian persentase penduduk miskin terlihat bahwa perbandingan persentase kemiskinan di atas rata-rata dan di bawah rata-rata cukup seimbang. Kemudian tingkat pengangguran terbuka terlihat bahwa perbandingan tingkat pengangguran terbuka di atas rata-rata dan di bawah rata-rata juga cukup seimbang. Berikutnya analisis inferensial. Analisis inferensial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama uji asumsi klasik, yang kedua uji simultan dan parsial, yang ketiga uji spasial serta pemodelannya. Kita lanjutkan dengan asumsi klasik. Tabel pertama adalah hasil olahan menggunakan R, diperoleh nilai statistik Dewey Mason sebesar 1,3413 dengan tabel Dewey Mason pada taraf uji 5% diperoleh DL sebesar 1,31 dan DU sebesar 1,65. Karena DW berada di antara DL dan DU dapat dikatakan ada atau tidaknya autokorelasi tidak bisa disimpulkan, yang mana hal ini bisa mengindikasikan adanya autokorelasi spasial. Tabel kedua adalah tabel olahan geoda mengenai uji heteroskedastik diperoleh p-value pada statistik Birch-Pagan test terdapat sebesar 0,26. Nilai p-value pada ini yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan gagal tolak H0, artinya terjadi homoskedastisitas. Tabel ketiga adalah hasil olahan geoda juga dengan nilai VIF di bawah 10 yang artinya semua variabel bebas di dalam model sudah terbebas dari masalah multikolinearitas. Berikutnya uji regresi linear. Yang pertama uji simultan. Berdasarkan hasil hitungan APA didapatkan Fisher sebesar 50,7 dengan p-value yang kurang dari tingkat signifikansi dan keputusan tolak hipotesis, maka dapat dikatakan minimal terdapat satu parameter yang signifikan mempengaruhi IPM di Jawa Timur. Yang kedua uji parsialnya. Tabel berikut hasil pengolahan R. Terlihat bahwa variabel kepadatan penduduk dan persentase penduduk miskin signifikan mempengaruhi IPM di Jawa Timur, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan mempengaruhi IPM. Berikutnya uji dependensi spasial. Yang pertama indeks Morans. Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel IPM dan persentase penduduk miskin memiliki Morans I lebih besar dari 0,3124, yang artinya kedua variabel tersebut terdapat autokorelasi positif. Sedangkan variabel kepadatan penduduk dan TPT memiliki Morans I lebih kecil dari 0,3124, yang artinya kedua variabel tersebut terdapat autokorelasi negatif. Berikutnya adalah tabel LM. Nilai probabilitas dari Morans I kurang dari 0,05 berarti ada dependensi spasial. Selanjutnya untuk taraf uji 5%, diketahui nilai p-value LM lag lebih kecil dari LM errornya. Sementara nilai itu, nilai robust LM lag
signifikan dan tidak sejalan dengan nilai robust LM error-nya yang tidak signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model spasial menggunakan spatial autoregressive model. Berdasarkan tabel olahan geodat tersebut, variabel yang memiliki pengaruh spasial terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan analisis spasial yaitu kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Dengan model spasial sebagai berikut. Y sama dengan 44,455 ditambah 0,409 WY ditambah 0,001 X1 dikurangi 0,455 X2 ditambah 0,244 X3. Dari daftar koefisien pada output di atas dapat disimpulkan bahwa koefisien autoregresi pada IPM untuk mengubah kepadatan penduduk dan persentase penduduk miskin signifikan secara statistik. Artinya, faktor tersebut memberikan pengaruh kuat terhadap IPM, sedangkan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan sebab p-value tersebut lebih besar dari 0,05. Jika dilihat spasial lag-nya, dapat dikatakan bahwa spasial kepadatan penduduk dan persentase penduduk miskin mempengaruhi IPM tiap kabupaten di Jawa Timur. Nilai R² sebesar 0,884 menunjukkan IPM di Provinsi Jawa Timur mampu dijelaskan oleh variabel bebas di atas sebesar 88,4%. Berikut tabel perbandingan model spasial autoregresif dengan regresi klasik. Dapat dilihat bahwa nilai AIC pada model SAR lebih kecil daripada AIC regresi klasik. Begitu pula dengan nilai SC pada model SAR lebih kecil daripada regresi klasik, sehingga dapat disimpulkan bahwa model spasial faktor IPM di Provinsi Jawa Timur lebih baik menggunakan model SAR. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka di sini kami gunakan untuk mengidentifikasi variabel yang sejalan dengan penelitian kami. Sekian pemaparan penelitian kami. Kami sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya.